Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah semangat semua hari ini ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan apa? Berdoa. Maka supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, kami silakan kepada anak-anak Hafiz. Oke, silakan pada anak-anak Hafiz untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Jadi untuk kalau Kak ingin mengecek kehadiran anak-anak dulu ya. Ega, Suci, Atifah, Kalis, Siti, Konita, Alif, Kadafi, Laras, Adira, Putri, Bunga, Desya, Fadil, Pia, Dian, Desya, Alisya, Hafiz. Oke, ada semua yang hari ini? Oke, alhamdulillah. Jadi yang hari ini berarti kita hadir semua, berarti kita bisa mengikuti pelajaran semuanya, tidak ada yang ketinggalan pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, udah semangat hari ini? Semangat. Oke, biar lebih semangat, berdiri dulu semua berdiri. Biar pelajaran kita itu semangat dan api-api. Oke, diri semuanya menghadap ke depan. Kita tepuk semangat. Oke, bisa? Oke, Bapak hitung sampai 3, nanti kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha ha. Ha. Jadi, anak-anak, ya, Bapak ini mau tanya dengan kalian nih, ya, siapa di sini yang peduli terhadap lingkungan? Ya, tangan. Habis. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Benar? Peduli terhadap lingkungan itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ayo belakang, apa lagi? Bisa juga melakukan reboisasi, itu juga terhadap peduli terhadap lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan sekolah. Apakah itu juga termasuk peduli terhadap lingkungan? Ya, itu termasuk peduli terhadap lingkungan sekolah. Oke, jadi anak-anak, ya, kita itu harus peduli terhadap lingkungan. Nah, oke. Jadi, mengapa Bapak menanyakan kepada kalian pada awal pembelajaran kita pada pagi hari ini? Karena pada pagi hari ini kita akan
belajar tentang apa? Tema apa? Tema 6 apa? Ayo. Tema 6. Ayo. Tema 6 Menuju masyarakat. menuju sejahtera. Kemudian subtema 1 pembelajaran 1 apa? Masyarakat peduli lingkungan. Jadi anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti kamu akan membandingkan contoh pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kamu akan mengajukan secara lisan pengalaman kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan sekitar. Tujuan yang ketiga, nanti kamu akan menemukan informasi berdasarkan teks Kamu akan menemukan informasi berdasarkan kata kunci yang ada dalam teks. Kemudian tujuan yang keempat, kamu akan mempresentasikan informasi yang kalian dapat berdasarkan kata kunci. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak setiap pagi kita itu harus apa? Yang pertama sebelum pelajaran bersemangat. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan harus diawali dengan bersemangat. Mengapa? Supaya ada yang tahu mengapa kita harus bersemangat dalam setiap kegiatan? Supaya apalagi dalam pembelajaran, supaya kita dapat belajar dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan penuh semangat. Tidak lemah ya. Oke, jadi untuk selanjutnya saya perhatikan anak ya. Materi kita pada hari ini. Lihat anak. Oke. Jadi materi kita pada hari ini anak, tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 pembelajaran 1 masyarakat peduli terhadap lingkungan. Oke, ulang ya. Oke, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 pembelajaran 1 masyarakat peduli terhadap lingkungan. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita lanjutkan melihat video berikut ini. Ya. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak dan kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus
warga negara, yaitu warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama dengan tersebut. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari sana. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan kontribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan dan membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan makmur. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang klub sebagai warga negara. Ada ungkapan sederhana, namun maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Apa sih tanggung jawab sebagai warga negara itu? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat tadi video yang disebut tadi. Nah, sekarang kita amati video tadi kan. Setelah kalian mengamati video tadi, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian. Setelah kalian amati video tadi yang ada di depan, sekarang Bapak ingin bertanya dengan kalian. Apakah itu hak? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Apakah itu hak? Ayo angkat tangan siapa yang bisa? Oke. Apa? Oke, jadi ada yang lain? Temannya pertama pendapat apakah itu hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ada yang lain? Yang lain? Oke, habis. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setelah melakukan kewajiban. Oke. Hak ada, teman yang kedua pendapat hak ada sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Ada lagi? Betul, juga betul. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada lagi, sekarang kita lihat lagi kewajiban. Ayo, apa itu kewajiban? Ayo, ada yang mau? Ayo, bes. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Oke, yang lain lagi, yang kelompok sana, silakan. Apa itu kewajiban? Ayo, kelompok sana sudah. Yang kelompok yang ini. Apa itu kewajiban? Silakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Oke, kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Jadi jawaban secara tadi betul semua. Oke, jadi apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Ulang lagi. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Itu adalah hak. Tapi kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan. Jadi hak dan kewajiban itu harus saling bertimbal balik. Jadi setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita menerima hak kita. Oke, lanjutnya. Lihat. Menurut kalian, apakah kepedulian terhadap lingkungan itu? Ayo, menurut kalian apakah kepedulian terhadap lingkungan itu? Maksudnya apakah ya peduli terhadap lingkungan itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Tangan. Ayo. Kepedulian terhadap lingkungan apa? Ayo, tangannya. Wani. Ayo, apa pendapat kalian? Dia salah tidak apa-apa. Ayo. Menurut kalian, apakah kepedulian terhadap lingkungan itu menurut pemikiran kalian? Apa? Apakah kepedulian terhadap lingkungan itu? Ayo. Kelompok sini. Apa? Kepedulian terhadap lingkungan. Apa? Gotong royong itu contoh, betul. Itu contoh kepedulian terhadap lingkungan. Dan gotong royong contohnya apa lagi? Kerja bakti. Apa? Jadi menurut kalian kepedulian terhadap lingkungan itu ada apa? Menjaga kelestarian lingkungan. Betul. Ada lagi? Kelompok 3 berpendapat ya kepedulian terhadap lingkungan. Apa lagi? Ulang. Apa tadi? Ayo, berdiri. Jadi menurut kelompok mereka, kepedulian terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian lingkungan. Betul. Contohnya sebutkan dalam kelompok 4 tadi. Apa? Gotong royong bisa membersihkan lingkungan. Sekarang coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Ya. Di tempat tinggal kalian, apakah banyak orang yang peduli terhadap lingkungan sekitar? Banyak atau tidak? Banyak. Ya, banyak itu. Ya, ada. Masing-masing tempatnya kan mau beda-beda nih. Ada yang banyak, ada yang kurang, ada yang sedikit. Ya. Kalau tidak ada itu tidak mungkin. Pasti ada. Dari 10 pasti ada misalkan 2 atau 3 yang peduli terhadap lingkungan. Contohnya apa? Yang contoh kecil saja. Peduli terhadap lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Melakukan tebang pilih. Melakukan boy. Sasi. Apa itu kabar sasi? Menanam kembali hutan yang sudah hindul atau yang sudah mati. Oke. Melakukan tebang pilih. Kenapa tebang pilih? Oke, selanjutnya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Benar tidak? Lingkungan itu ya sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,
masyarakat, terutama misalkan kita ini ya harus peduli terhadap lingkungan supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa sejahtera. Misalkan kalau lingkungan kita kotor, parit atau got ya atau saluran air itu sumbat banyak sampah, nanti apa yang akan terjadi? Bisa menyebabkan banjir. Itu kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan. Tapi kalau kita peduli terhadap lingkungan, misalkan parit-parit itu kita bersihkan, halaman, sampah-sampah kita buang, jadi kelihatannya apa? Bersih, mata kita melihatnya juga enak. Oke, Bapak ada, sekarang perhatikan, Bapak ada contoh gambar ini. Ya, di depan semuanya, perhatikan ke depan semua. Dan juga lihat yang sudah kau bagikan tadi di depan. Oke, ini lihat ini. Ini adalah contoh kegiatan masyarakat yang peduli terhadap apa? Lingkungan. Ada berapa gambar ini? 4. Ya. Kita ini gambar pertama. Gambar apa ini? Gotong royong. Gambar yang kedua. Menanam tanaman di tepi. Gambar yang ketiga. Apa? Antrian, ya sedang antrian. Gambar yang keempat, sedang apa ini? Sedang menanam. Ini, ya, ini gambar pertama, 2, 3, 4. Sekarang dari gambar ini, ya, atau gambar yang ada bagikan kepada kalian, kalian tentukan ya kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam gambar tersebut. Jadi pada gambar ini nanti kamu akan menentukan ya kegiatan apa saja yang ada dilakukan oleh masyarakat pada gambar. Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPD, ya, membagikan LKPD. Jadi LKPD ini akan kamu kerjakan secara berkelompok, ya. Apa ya akan kamu kerjakan? Oke, nanti Pak bagikan dulu ya LKPD-nya. Satu kelompok itu satu LKPD mengerjakan secara kelompok. Akan ambil ya, nama kelompoknya ditulis ya. Ditulis sesuai dengan kelompok kalian. Udah menerima LKPD semua? Ayo, udah menerima LKPD semua? Ini Bapak. Nanti jawabannya ya hasil diskusi kalian kamu tulis, kamu tuangkan di kertas nih ya. Ya, oke. Semuanya sudah menerima LKPD? Sudah. Oke, sekarang perhatikan apa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian yang menerima LKPD kan? Sudah menerima semua. Kemudian setelah itu, kamu amati gambar yang ada di depan. Bisa juga kamu lihat yang di meja kalian yang sudah Bapak bagikan tadi. Nah, ini. Kemudian kamu mengerjakan ya, ada beberapa soal berdasarkan gambar yang ada di depan. Ya, kamu amati dulu gambar, setelah kamu amati baru kamu mengerjakan soal-soal. Kamu kerjakan secara diskusi dengan teman-teman. Siap? Oke, sekarang boleh kamu kerjakan.
Oke ya, dikerjakan sama-sama ya. Jadi LKPP ini ya kamu kerjakan secara berkelompok. Nanti Bapak sambil menilai kalian kelompok siapa nanti yang terbaik atau kerjasamanya kompak dalam mengerjakan LKPD ini. Ya, oke, ini Bapak menilai kelompok siapa nanti yang terbaik dalam mengerjakan LKPD. Kelompok yang aktif, yang kerjasamanya kompak, itu yang akan Bapak nilai. Main belum? Udah semua? Oke, kalau sudah selesai, sekarang Bapak mau kalian menyajikan ke depan yang kelompok. Jadi, ayo. Persiapan dulu ke depan. Oke. Sekarang Bapak mau kalian tampilkan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Oke, Bapak mau kelompok mana dulu yang mau ke depan? Kelompok apa? Ayo, silakan. Oke, kelompok. Bapak. Kelompok 3 mau? Oke, silakan. Oke, kelompok 3 Mas sampai terlebih dahulu. Ayo yang lain perhatikan. Kelompok yang lain sambil mengamati. Setelah teman-teman di depan menyampaikan pendapat kelompok mereka, nanti kalian akan menanggapi hasil kerja kelompok mereka. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berasal dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan kelompok 3. Lain silakan untuk dimatikan. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Gambar 1, warga masyarakat di kampung damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Gambar 2, warga sedang menanam pohon di tepi jalan. Gambar 3, warga sedang membayar pajak. Gambar 4, warga sedang melakukan ronda malam. Nomor 2, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Membayar pajak, patuh dan turut pada hukuman yang berlaku di wilayah Indonesia. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Melakukan reboisasi, menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu adalah hasil diskusi kelompok 3. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ada yang menanggapi. Silakan. Ayo, ada yang menanggapi? Atau pendapat mereka sama dengan pendapat kalian? Atau pendapat mereka tidak benar?
Sudah benar? Oke. Ada yang sama? Oke, kelompok apa? Yang ada yang sama? Dengan kelompok ketiga. Ada yang sama? Ayo. Ayo. Oke, tidak ada yang menanggapi? Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 itu sudah benar. Oke, silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempatnya. Untuk selanjutnya kelompok apa lagi? Ayo, yang ingin sampai dulu. Oke, kelompok pertama. Kelompok kedua. Oke, silakan. Oke. Oke, baik, kasihkan dulu semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Gambar 1, warga masyarakat di kampung Damai membersihkan selokan. Gambar 2, masyarakat sedang menanam pohon di tepi jalan. Gambar 3, warga sedang antri membayar pajak. Gambar 4, warga sedang melakukan ronda malam. Gambar 2, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kewajiban untuk menaati peraturan. Yang kedua, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, dan keindahan. Nomor 3, bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan reboisasi, serta melestarikan dan menjaga keamanan melestarikan dan menjaga tanaman yang dilindungi. Oke, terima kasih kelompok pertama hasil paparan kelompoknya. Oke, untuk kelompok kedua, kelompok 3 dan kelompok 4 ada yang menanggapi kelompok pertama? Ayo. Ada yang menanggapi? Tidak ada? Apakah sudah benar? Benar ya. Oke. Terima kasih kepada kelompok pertama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Duduk kembali ke tempat. Jadi, anak-anak, ya, berdasarkan gambar yang ada di depan ini, ya, gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya, ini adalah contoh kegiatan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap warga terhadap negara. Ya. Ini adalah contoh, gambarnya adalah gambar contoh kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ada yang kerja bakti, ya. Kerja bakti apa ini tadi? Kerja bakti membersihkan selokan, ada yang mungkin sedang membuang sampah, ya, ada yang membersihkan parit, atau ada yang sedang membutuhkan jalan. Kemudian gambar yang kedua apa? Sedang menanam pohon di tepi jalan supaya apa? Supaya kelihatan indah. Gambar yang ketiga, gambar orang sedang antri bisa membayar pajak, antri membeli tiket dan sebagainya macam. Kemudian apalagi yang keempat? Warga yang peduli terhadap lingkungan dan keamanan lingkungan sekitar dengan cara menjaga ronda malam. Oke. Ini merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Siapa nanya dengan kalian? Kalian tahu tidak? Kenal tidak dengan yang namanya Soekarno? Kenal tidak? Siapa itu Soekarno? Oke, itu
itu adalah presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno adalah seorang presiden yang bertanggung jawab terhadap apa? Negara. Jadi bukan hanya Presiden Soekarno, ya, termasuk pahlawan-pahlawan terdahulu juga mereka itu bertanggung jawab terhadap negara mereka. Oke, itu lebih jelasnya. Bagaimana seorang Soekarno tanggung jawab terhadap negaranya yang sedang dijajah oleh penjajah pada saat itu. Oke, sekarang kita lihat teks berikut ini. Oke. Silakan, ya. Ini ada sebuah teks. Oke. Coba lihatkan dulu. Ada sebuah teks dari mana? Teks ini nanti akan kita lihat. Lihat dulu, ada teks. Nama tidak teksnya. Yang belakang bisa dibaca. Oke, sekarang ini ada teks yang juga aku bagikan. Ya. Kalau tidak jelas di depan, ini juga aku bagikan teks. Oke, sudah. Oke, yang sudah menerima teksnya, ya. Ini ada teks yang di depan, ya, supaya kalian yang tidak bisa melihat jelas di depan, yang kecil, kalian bisa melihat yang di buku ini. Ini adalah sebuah bacaan, ya, dan yang menerima semua bacaan teks sama dengan di depan, ya, teks bacaannya. Ini, ya, sama. Kalau misalnya yang belakang tidak kelihatan lebih kecil, kamu bisa lihat tulisan yang di bagian itu. Jadi dari teks ini adalah menceritakan tentang apa ini? Proklamasi bangsa Indonesia. Dari teks bacaan ini, ya anak-anak, kita akan menentukan kata kunci dan menentukan informasi berdasarkan kata kunci dari teks yang ada di depan ini. Oke, Bapak mau siapa yang mau membaca ke depan lebih dahulu? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Oke, depan bacakan teks yang kamu baca. Ayo ke depan. Ayo. Ayo bacakan dulu. Ayo dibaca teksnya. Semuanya. Oke. Ayo kita lihat temannya baca dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani. Ia memiliki arti pengumuman resmi pada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang menjadi perhatian. Setiap bangsa pasti memiliki kemerdekaan dan merupakan kewajiban dan usaha yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan untuk penanganan negara kemanusiaan yang menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama
membaku dengan sekuat tenaga untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia tertuju secara resmi segala Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menandakan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara. Yang lain juga menyimak. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak kewajiban sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam lingkungan negara proklamasi. Oke, dah silakan. Terima kasih. Dari dapat semua kan? Oke, saya dengarkan tadi temannya membacakan sebuah teks. Jadi dari teks yang dibacakan teman kamu tadi, ya, kita akan menemukan kata kunci dari teks ini. Setelah menemukan kata kunci, kita akan menemukan informasi. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya dulu. Oke. Masih ingatkah kalian apakah kata kunci itu? Ayo. Oke, lihat. Perhatian ke depan semua, lihat. Setelah kamu baca teks terlebih dahulu tadi, jangan lihat. Masih ingat ya kalian apakah kata kunci itu? Ayo. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kata kunci, ya. Apakah kata kunci itu? Ayo angkat tangan. Oke, nanti dulu. Dah, oke. Ayo. Lanjutnya. Anak kelompok 3. Kata kunci adalah satu kata atau frasa yang menunjuk pada judul, subjek, subjek atau atau teks serta catatan isi. Kata atau frasa ini dimanfaatkan sebagai istilah pencarian untuk menemukan susunan teks atau hal penting lainnya yang dalam kata kunci tersebut. Ya, oke. Jadi kata kunci itu adalah kata yang biasanya itu menonjol atau sering muncul pada judul atau sebuah teks. Ya, itu adalah kata kunci. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa dimaksud dengan informasi? Apa itu informasi? Ayo. Ya, angkat tangan. Siapa? Kelompok mana lagi? Silakan angkat tangan. Ayo. Oke. Silakan habis. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari organ sekuensi dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Oke. Jadi apa itu informasi? Informasi itu adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh orang lain untuk menambah apa? Wawasan, pengetahuan. Itu adalah informasi. Kata kunci apa tadi? Kata kunci. Kata kunci. Ada yang ingat tadi apa? Ayo kata kunci. Ayo. Kata kunci adalah suatu kata atau frasa yang menunjuk pada judul. Oke, kata yang menonjol atau sering muncul pada sebuah judul atau teks. Dan kemudian
Informasi apa? Tadi informasi adalah, ayo, kau sudah masukkan. Hah? Apa itu informasi? Sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain untuk menambah apa? Wawasan, pengetahuan. Itu adalah informasi, sesuatu yang ingin diketahui oleh orang. Itu sebagai menambah wawasan, pengetahuan. Oke. Sekarang ya. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD yang kedua. Ya. Ya. Oke, kita akan LKPD yang kedua. Sekarang kalian lihat LKPD yang sudah lakukan. Sudah punya LKPD yang sudah semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, perhatikan dulu. Ya. Petunjuknya amati teks bacaan. Teks bacaan tadi yang sudah Bapak bagikan. Ya. Kalian kerjakan berdasarkan teks yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya. Kamu tentukan kata kunci, ya. Sudah? Oke. Teks yang sudah diterima semua kan? Oke. Kamu baca terlebih dahulu teks. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Jadi kamu jawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks bacaan yang ada di depan atau ada dengan kamu yang jawab bagikan. Oke. Yang dikerjakan jawab kelompok. Melunasi ke? Coba tanya biar langsung. Oke, yang kerjakan jawab kelompok. Kerjakan. Informasi apa diperoleh dari bacaan berdasarkan kunci? Kerjakan secara kelompok ya. Bapak akan menilai. Bapak akan menilai kelompok yang aktif kerjasamanya. Kamu mengerjakan secara kompak. Kamu jawab di kotak yang tersedia di bawahnya. Indo disingkat. Biar gak disingkat. Biar
Jadi keaktifan kalian ya secara kelompok apa nilai ya? Kelompok yang aktif berdiskusinya secara sama-sama diskusikan. Aku punya bacanya. Lihat. Satu yang sampai ke bawah aku belajar lihat. Pergi. Baca dulu. Mana baca. Masa enggak ada bukti? Pas ketiga kan cukup. Aku udah cukup. Ada selesai? Sampai baik. Kelompok 4 selesai? Tunjuk temannya yang selesai. Sudah? Kita tunggu kelompok yang lain yang belum selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Ayo kelompok lain. Kelompok 1 selesai? Oke, kelompok 1 juga sudah selesai. Sudah? Kelompok 2 selesai? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 1? Oke, kalau sudah selesai semua, Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, Bapak mau kelompok 2. Oke, silakan. Presentasi depan. Ayo. Yang mana? Ayo sekarang kelompok. Ayo kelompok yang lain, silakan perhatikan kelompok 2 tampil. Sambil memperhatikan mengamati. Oke, silakan kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Apa judul teks pada bacaan di atas? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Bahwa apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Makna proklamasi. Informasi apa yang diperoleh dari
Masih kelompok 2 setelah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok yang lain, silakan ada yang menanggapi? Ya, kelompok 2 sudah memaparkan hasil kerja kelompok mereka. Sekarang kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan tanggapi. Ayo, silakan. Ada yang ingin menanggapi kelompok mana? Tidak ada? Oke, apakah jawabannya sudah benar? Oke, terima kasih kepada kelompok 2 telah menampilkan hasil kerja kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Oke, untuk berikutnya kelompok mana yang ingin tampil? Nah, silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1 lagi ingin tampil. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Apa judul teks pada bacaan di atas? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Makna proklamasi. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat sejahtera dan adil serta makmur. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai masyarakat dan dalam memaknai kemerdekaan? Belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan dan juga menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Oke, kelompok 1 sudah memaparkan hasil kerja kelompok mereka. Oke, sekarang kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ada yang menanggapi? Tidak ada. Ayo, kelompok 4 ada yang menanggapi? Tidak ada. Bagaimana menurut kalian pendapat mereka? Bagus, betul ya. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 4, silakan. Informasi apa yang diperolehkan dalam bacaan berdasarkan kata kunci? Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menunjukkan masyarakat yang sejahtera. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan. Oke, masih kelompok 4 tidak memaparkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3, ayo. Siapa yang ingin menanggapi kelompok 4? Ada yang menanggapi? Tidak. Jadi, menurut kalian hasil paparan kelompok 4 itu bagaimana? Bagus. Kemudian, sudah benar? Sudah benar? Oke, kalau sudah benar, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Oke. Sekarang anak-anak, tadi dari awal pembelajaran sampai sekarang ini, ya. Ayo. Halo. Hai. Halo. Lebih semangat? Iya, lebih semangat.
Biar tidak lama. Biar lebih semangat. Biar tepuk semangat lagi. Oke? Pak hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha, ha. Oke, kita semangat, kita sambil gerak-gerakkan tangannya. Jadi anak-anak, sekarang kita menyimpulkan materi yang kita pelajari dari awal sampai sekarang. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, anak-anak. Ayo, apa menyimpulkan materi kita pada hari ini dari awal sampai selesai tadi. Ayo. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah jadi kita hari ini belajar tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan sekitar. Hak itu adalah apa? Sesuatu yang kita boleh atau kita dapatkan. Kemudian kewajiban, apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Kemudian ada lagi tadi kata kunci. Apa itu kata kunci? Ayo. Sesuatu kata yang menonjol, judul atau kata-kata yang sering muncul dalam sebuah teks atau paragraf. Kemudian informasi. Apa itu informasi? Ayo, kalian kan sering kan berbagai informasi. Oh, dengar-dengar informasinya besok kita pulang awal. Jadi informasi disampaikan kepada orang lain. Apa itu informasi? Ayo. Sesuatu yang didapatkan atau sesuatu yang ingin didapatkan untuk menambah wawasan atau pengetahuan informasi, ya. Oke, nah jadi sekarang anak dari materi yang kita laksanakan dari awal sampai akhir tadi, jadi sekarang Bapak ingin memberi kalian soal evaluasi. Ya, evaluasi apa? Soal evaluasi dari materi yang kita pelajari dari tadi dari awal sampai akhir. Ya? Siap? Oke, kalau siap. Oke. Oke, ini soalnya Bapak ajukan. Oke, ini ada soal evaluasi. Ini mengerjakannya sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok lagi. Ini langsung saja kamu kerjakan di tempat yang ada di titik. Kemudian nama jangan lupa, ya. Nama kalian jangan lupa. Ya, nama jangan lupa ya. Nama. Oke, udah dapat semua? Evaluasi. Oke, kalau sudah dapat semua, sekarang kamu kerjakan.
Selesai? Sudah selesai? Oke, ya sudah. Kita tunggu yang belum selesai. Besar apa kesentuh Pak? Oke, kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Depan. Nah, oke. Sudah boleh kumpulkan. Nama jangan lupa ya. Nama. Ya. Dapat nilai, ya, hasil pekerjaan kalian, ini dapat nilai. Oke, Bapak akan mengumumkan hasil evaluasi yang kalian kerjakan. Jadi sudah Bapak hasil apa di sini ada mendapat nilai yang pas KKM, yang ada juga di atas KKM. Itu ada yang mendapat nilai 100, ada 60. Juga ada. Jadi yang untuk nilai yang paling rendah di sini 60. Ya, yang paling tinggi adalah 100. Apa sebutkan ya? Untuk nilai tertinggi di sini adalah Laras. 100. Ya. Kemudian untuk nilai terendah di sini sebutkan Alif. Ya, ini
lihat 60. Jadi yang lain ada sahabat suci, ada 370, ada 290, ya, ada 60. Jadi nggak pasti bukan yang tinggi atau rendahnya saja. Jadi untuk yang mendapat nilai tinggi, ya 100 dipertahankan, ya. Dan yang untuk nilai 60 itu kan pas ya, pas KKM ya. Jadi lebih banyak lagi untuk membaca atau lebih giat lagi belajar. Yang lain juga seperti itu, bukan hanya yang masukkan nilai 60 dengan 100. Nilai yang dapatnya 70, 80, 90 juga ya lebih giat lagi belajarnya. Oke, sekarang anak-anak, dari pembelajaran yang kita lakukan tadi ya, dari awal sampai akhir ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya. Menyenangkan? Sekarang Bapak ingin memberi penghargaan kepada kelompok yang aktif kerjasama tadi dalam mengerjakan soal. Ayo, kelompok siapa? Bapak ada hadiah. Walaupun hadiahnya tidak seberapa, ya jangan dipandang hadiahnya, tetapi pandanglah kekompakan kerjasama kalian dalam mengerjakan sesuatu. Ya, oke. Yo, sebelum lubang ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Ini ada apa? Ada 5 buah pulpen untuk kelompok yang terbaik dan kompak dalam mengerjakan soal. Kelompok 1, 2, 3 atau kelompok 4. Ayo. Jadi kelompok yang aktif dalam mengerjakan pada saat diskusi tadi adalah Bapak amati kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 3 teman-teman. Ayo, kelompok lain juga bagus, juga kompak, tetapi ya Bapak juga pernah bingung kelompok mana. Ada satu kelompok yang lebih dalam kelompok yang lainnya. Oke, silakan kelompok. Oke, silakan ke depan. Menghadap temannya. Ini Bapak ada ya penghargaan untuk mereka. Jadi jangan dipandang hadiahnya, bukan pulpen, tetapi pandanglah kerja kelompok yang mereka lakukan adalah kompak. Itu yang kita lihat. Kan jangan dilihat dari apanya, hadiahnya. Oke, silakan. Kasih satu. Oke. Oke, kelompok yang lain juga bagus, kerja kelompoknya sama, tetapi ada yang lebih dari 3 ya. Pokoknya kelompok 4 itu bagus kerja kelompoknya, mereka mengerjakan secara diskusinya, mengerjakan cara bersama-sama. Oke, kita tepuk tangan Bu untuk kelompok yang terbaik. Oke, silakan untuk kelompok yang terbentuknya. Oke. Oke, Nana. Jadi, ya, nanti kan kita kan sudah belajar nih, ya dari awal sampai akhir. Maknanya, letih atau tidak? Ya? Letih atau tidak? Ada letih, ada. Ya, ada letih ada. Ya, jadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Senang tidak belajar hari ini? Oke, jadi untuk selanjutnya juga harus bersemangat hanya pada hari ini saja ya. Itu seterusnya, berikutnya, untuk besok, seterusnya kita belajar harus bersemangat. Walaupun sudah siang, ya kita tetap bersemangat. Makanya seperti semangat waktu kita pertama kali masuk ke dalam kelas saat pagi-pagi.
Ya, bukan berarti pada saat pagi saja kita bersemangat, kemudian malam siang kita semakin lemah. Jadi pagi kita harus bersemangat, datang kita bersemangat, pulangnya kita juga harus bersemangat. Pada saat belajar juga kita harus bersemangat. Oke, untuk anak-anak. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Oke, kepada Hafiz. Ayo, ada Hafiz, silakan untuk memimpin doanya. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai.